Nah, semua ini sudah saya konfirmasikan kepada Pak Betor sendiri. Nah, mediasi perdamaian itu tidak terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi. Iya, makanya saya memastikan dulu konfirmasi sama Bang Bitor, karena yang saya tahu hari itu kan saya di dalam ruangan mediasi juga, gitu. Nggak ada kata-kata Bang Bitor itu. Makanya untuk lebih meyakinkan lagi nanti saya bicara, saya konfirmasi sama Bang Bitor ini. Dicantumkan ijazah Jokowi terus. Iya, jadi sebatas dari dugaan kepada Pak Iman saja. Makanya Betor tidak mau, tidak menandatangani surat mediasi itu. Jadi yang dikatakan Andi Azwan itu salah besar, dia nggak ada di dalam ruang sidang, kok dia bisa bicara gitu. Oh, jadi saya tegaskan, Betor itu tidak menandatangani surat mediasi. Iya. Menolak menandatangani. Karena Betor mengakui saya memfitnah. Memfitnah kalau Pak Iman. Pak Iman. Masalahnya Pak Iman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Oke. Itu adalah saksi kuncinya. Ya, jadi mengatakan itu kita. Yang mengatakan ini adalah dari pihak Pak Paiman. Betor mengatakan ke Pak Paiman. Betor nggak pernah mengatakan di media. Coba buka ya mediasinya Pak Paiman dengan Betor. Nggak, pertanyaan Betor, Pak Betor sendiri kan nggak Pak pernah Betor menyampaikan. itu minta maaf. Ya, karena Sina minta maaf bahwasanya saya memfitnah Pak Iman bahwa Pak Iman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu jelas, itu ada. Oke, kita sudah bersama Bang Hari. Bang Hari ini adalah salah satu saksi yang ikut dalam sidang mediasi bersama Pak Paiman dan Pak Betor. Sebenarnya apa yang terjadi? Katanya Pak Betor itu berdamai dengan Pak Paiman. Apa yang terjadi, Bang? jadi saya meluruskan dulu ya, bahwa pernyataan Andi Azwan di Rakyat Bersuara itu salah karena dia tidak ada di situ. Jadi 3 perkara yang dilaporkan sama Pak Iman. 1, dugaan ijazah Pak Iman sendiri oleh Betor. 2, dugaan ijazah Pak Jokowi. 3 yang 1 nih saya lupa ya. Semua ini sudah saya konfirmasikan kepada Pak Betor sendiri. Nah, mediasi perdamaian itu tidak terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi. Mediasi permohonan maaf Betor ini terkait dengan dugaan ijazahnya Pak Paiman. Apa sebabnya mediasi dan permohonan maaf itu dilakukan sama Pak Betor? Karena dari pihak Mustofa Beragama sudah mengeluarkan bukti-bukti ijazahnya itu. Jadi konteks Pak Paiman sudah selesai, tapi konteks ijazah, dugaan ijazah Pak Jokowi itu tidak selesai. Tidak ada permohonan maaf dari Pak Betor sendiri. Jadi saudara Andi Azwan itu salah, dia membuat penyesatan dalam bernarasi itu karena dia sendiri tidak mengetahui. Saya hadir di dalam ruang mediasi itu ya, dan ini pun saya konfirmasikan kepada Betor sendiri karena hari itu agak gaduh. Jadi untuk meyakinkan lagi saya konfirmasikan kepada Betor sendiri. Itu aja. Terus Abang sudah menanyakan langsung kah dengan kondisi yang katanya Betor dengan Pak Paiman sudah berdamai itu, apa Pak Betor ikhlas atau menginginkan perdamaian? Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Betor sendiri sebelum saya mengeluarkan pendapat ini ya. Saya berkomunikasi dengan Pak Betor bahwa benar Pak Betor tidak mengatakan permohonan maaf atas dugaan ijazah Pak Jokowi. Tapi dia mengatakan permohonan maaf kepada dugaan yang terkait dugaan ijazah Pak Paiman itu ya. Konteksnya berbeda nih ya antara ijazah Pak Paiman yang dipermasalahkan dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi konteks Betor di sini mediasi perdamaian terkait ijazah Pak Paiman. Paiman gitu. Dengan Mustofa Beragama dengan itu. Mustofa Beragama karena Pak Betor menyatakan damai itu karena Mustofa Beragama di ruang mediasi itu memperlihatkan itu data Pak Paiman sendiri gitu. Jadi secara kepastian ingin saya ulangi lagi, Pak Betor tidak pernah meminta maaf atas dugaan soal polemik ijazah Pak Jokowi dan Pasar Pramuka. Betul itu. Jadi ada 3 persoalan di situ. Yang 1 saya lupa ya, nanti bisa kita konfirmasi lagi dengan Pak Betor. Karena mohon maaf Pak Betor saat ini lagi sakit, tidak enak badan. Sebelum saya bicara ini, tadi saya sudah komunikasi melalui telepon. Nah, 1 yang dipermasalahkan ijazah Pak Paiman, 2 ijazah Pak Jokowi.
pernyataan Pak Betor mengenai permohonan maaf itu dan mediasi itu adalah terkait sama ijazah Pak Paiman yang diragukan. Begitu Mustopo beragama menyatakan itu benar, akhirnya Pak Betor menyampaikan permohonan maafnya dan itu dicabut gitu. Dari hasil perdamaian itu kasus perdatanya dicabut oleh Pak Paiman gitu. Kalau kasus jadi yang berdamai itu apa? Pak Betor juga kan bukannya ada tuduhan soal isu pemerasan. Itu seperti apa, Bang? Iya, termasuk itu. Loh. Pokoknya terkait itu, Pak Paiman menganggap Betor memeras. Itu Pak Betor di situ merasa diduga, tapi Pak Paiman merasa diduga dengan dugaan, tuduhan dugaan ijazah pemain itu sama-sama, makanya di situ clear gitu. Terwujudlah perdamaian itu sendiri melalui mediasi. Tapi terkait yang ijazah ini tidak gitu. Oke. Kalau boleh, tadi ada rekaman perbincangan Abang dengan Pak Betor ya, Bang? Iya. Bang Hari dengan Pak Betor sudah melalui perbincangan melalui by phone. Itu sekiranya nanti akan ikut dipublikasi juga, Bang? Iya, itu privasi Pak Betor. Kalau saya welcome saja karena itu untuk memperkuat apa yang saya katakan. Untuk memperkuat apa yang saya sampaikan ini dalam rangka mengcounter omongannya Andi Azwan. Dan kalau memang ini disetujui Pak Betor, ya silakan ditayangkan gitu. Karena ini kan terkait saya dengan Pak Betor gitu. Pertemuan mediasi itu tentang pertama itu tentang ijazah dia. Nah, di situ memang kita salah. Kata pihak yayasan, ijazah Paiman itu asli dan benar. Tapi belum kita cek lagi yang tentang dia di apa? Di PGN, komisaris itu. Iya. Nah, jadi itu satu perkara. Nah, itu kita damai. Tapi perkara-perkara yang ijazahnya Jokowi tidak. Iya. Tapi si Andi Azwan membuat pernyataan di TV itu, mengatakan bahwa Betor itu telah minta maaf atas tuduhan kepada Paiman yang membuat ijazah palsu di Pramuka. Itu kan saya nggak pernah dengar omongan itu waktu saya di ruang mediasi, waktu saya masuk di dalam ruang mediasi sama hakim Bang Betor itu. Saya nggak pernah mendengar kata-kata itu. Kok sampai Andi Azwan mengatakan itu di TV? Ini kan berarti pembohongan publik nih, gitu. Ya salah itu. Ya, apakah Bang Betor nggak lihat tayangan Rakyat Bersuara? Udah. Nah, coba Bang Betor kok udah? Belum. Nah, Bang Betor tonton dulu, nanti baru konfirmasi sama saya. Karena ini mau saya lawan narasinya dia, saya mau counter itu lewat bantahan saya melalui YouTube Langkah Update gitu. Karena kan yang lebih penting lagi kita suarakan bahwa Paiman menuntut si Jokowi. Oh gitu ya. Iya, jadi maksudnya gini, karena kan pernyataan si Andi Azwan ini membuat gaduh, akhirnya membuat Jadi ada 4 perkara. iya. Perkara ijazahnya Paiman. Iya. Satu, sudah itu perkara Paiman membikin ijazah Jokowi. Iya. Terus tiganya acara 1, 2, 3, ada 3 tuh, ada 4 semuanya. Iya. Jadi yang Bang Betor damai itu kan perkara dugaan ijazah Paiman ya berarti ya, bukan ijazah Jokowi ya. Jadi fix-nya itu dugaan ijazah Paiman, itu kita mediasi damai. Tapi kalau ijazah Jokowi kan tidak kan gitu. Nah ini perlu kita luruskan itu, karena narasinya Andi Azwan ini merugikan kita, merugikan pihak kita nih. Itu. Iya, makanya saya memastikan dulu konfirmasi sama Bang Betor, karena yang saya tahu hari itu kan saya di dalam ruangan mediasi juga gitu, nggak ada kata-kata Bang Betor itu. Makanya untuk lebih
meyakinkan lagi nanti saya bicara, saya konfirmasi sama Bang Victor ini. Jadi pada pertemuan kita waktu itu, Iya. yang di mediasi itu, ya yayasan membawa itu dokumennya si Paiman, Iya. ijazah. Melalui Nah, kita bawa, melalui pengacaranya tuh Satrio. Iya, ya. Nah, Pak Herman yang liatin. Jadi kita situ aja. Oh, batasnya dari Jadi urusan ijazahnya Jokowi terus. iya, jadi sebatas dari dugaan kepada Pak Iman saja, kan begitu. Iya. Iya. Heeh. Bang, kapan bisa podcast Bang? Ini kalau bisa suara ini keluar dari mulut Abang langsung. Hari ini bisa nggak kira-kira kita ketemuan? Aku kurang sehat. Oh, kurang sehat. Demam. Oh, demam ya. Oh iya Bang. Jadi gitu aja Bang. Saya terima kasih konfirmasi Abang. Konfirmasi Abang ini untuk mempertegas dan meyakinkan kita lagi mengcounter ucapannya si Andi Azwan. Ya, makasih. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum. Jadi yang gugur itu dengan Victor ijazah dugaan punya Pak Paiman. Ya Mustopo. Karena itu sudah terkonfirmasi oleh Mustopo sendiri. Tapi kalau yang pidana tentang kasus Pak Jokowi dugaan itu tidak damai gitu. Oh, itu nggak damai, Pak? Enggak damai. Dengan Pak Jokowi itu polemik soal ijazah Pasar Pramuka. Iya, yang polemik yang tidak dicabut itu yang ada di Polda kaitannya pidana tentang ijazah Pak Jokowi yang diduga Pak Paiman terlibat gitu. Jadi ada dua konteks ya, ijazah ini dua konteks. Gitu. Kalau yang dikatakan Andi Azwan itu di Rakyat Bersuara itu Pak Betor sudah meminta maaf kepada Pak Iman, itu benar atau salah? Mediasi di dalam itu sebetulnya kedua-duanya saling memaafkan. Kedua-duanya saling memaafkan. Termasuk Betor dengan mediasinya itu sebetulnya. Tapi karena Pak Paiman bilang seolah-olah Betor yang minta maaf, makanya Betor tidak menandatangani surat mediasi itu. Jadi yang dikatakan Andi Azwan itu salah besar, dong, dia nggak ada di dalam ruang sidang, kok dia bisa bicara gitu. Oh, jadi saya tegaskan, Betor itu tidak menandatangani surat mediasi. Iya. Menolak menandatangani. Karena dianggap sama Betor, kok yang minta maaf gua? Kan di ruang mediasi itu sama-sama saling maafkan. Bukan kalau saling memaafkan berarti kan nggak ada win-win solution, nggak ada yang dijatuhkan, nggak ada yang menjatuhkan. Seperti itulah itu. Jadi sampai saat ini Betor tidak menandatangani surat mediasi. Tidak. Tapi akhirnya Farhad sendiri melalui kuasa hukumnya Pak Iman mencabut itu juga perdata. BAP perdata. Iya, pidana yang di Polda kayaknya nggak dicabut tuh, diteruskan sama Farhad. Tapi ini blunder buat Pak Iman sendiri gitu. Nah, itu terpisah ya. Di rangkaian yang dilaporkan Pak Iman itu baik perdata maupun pidana kan ada 7 orang terlapor: Egy Sujana, Roy Suryo, Rismon, Tifa, Mustopo Beragama, Kurnia, terus satu lagi Victor. Nah, kalau di perkaranya Pak Iman yang tuduhan ijazahnya Pak Iman atau dugaan pemerasan dalam ini sudah damai, tapi belum ditantangin Victor nih. Tapi akhirnya dicabut perkaranya sama Farhad. Tapi kalau yang 5 orang ini masih berlanjut. Apa sebabnya berlanjut? Karena waktu sidang di Pengadilan Jakarta Pusat, pihak si penggugat ini mengirimkan alamatnya salah. Harusnya ke terlapor masing-masing, tapi ini kolektif ditujukan kepada kantor TPUA yang di Tanah Abang, Ajamkan, sedangkan kantor itu sudah tutup. Oke. Itu. Jadi yang tergugat 5 orang itu masih berlanjut. Ya berlanjut ini, berlanjut. Dan ini perlu ditegaskan, kayaknya masyarakat juga belum tahu kalau Betor Suryadi itu tidak pernah menandatangani surat mediasi. Betul. Itu pun diakui sama kuasa hukumnya menyatakan itu.
Pak Herman Kadir. Faktornya karena kalau bilang Bitor yang minta maaf, terus perkara mediasinya dikabulkan sama Pak Iman, ini kan seolah-olah mendiskreditkan Bitor nih. Padahal di ruang sidang mediasi itu hakim mengatakan ya udah sekarang saling bersatu jiwa aja, saling memaafkan. Jangan ada yang bahasanya gini lah, bahasa gampang. Jangan ada yang minta maaf duluan atau yang memaafkan gitu. Jadi kalau saya minta maaf punya, itu kan saya rendah tuh. Iya, seperti itu. Faktor gengsi lah. Saat itu hakim menengahi untuk dua-duanya tidak ada saling memaafkan. Jadi tidak ada, iya supaya posisinya setara. Kalau ada pernyataan di media yang mengatakan Betor minta maaf, itu bohong. Bohong. Nah dari pernyataan itulah akhirnya Betor tidak menandatangani. Tapi kan harusnya berlanjut perkaranya, tapi tanpa diduga pengacaranya sendiri yang mencabut itu di pengadilan.